البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di kitab Zakah. Pada pertemuan terakhir disebutkan oleh beliau Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang barang-barang yang itu hendaknya disakatkan, seperti kambing setiap 40 keluar 1, demikian juga sapi setiap 30 keluar zakatnya, demikian juga ibil, unta setiap 5 keluar itu zakatnya. Demikian juga yang mereka sepakat para ulama, syair, gandum, adapun padi yaitu beras ataupun jagung terjadi perselisihan para ulama. Kemudian juga disebutkan terakhir tentang sedekah tatawuk, sedekah yang dia itu sunnah. Beliau bawakan keutamaan orang yang dia itu bersedekah. Bahkan semua dalam hadis yang sahih, setiap orang itu di bawah dzilli sedekatihi, di bawah naungan sedekahnya, sampai diputuskan di antara manusia. Ini keutamaan orang yang bersedekah. Semakin banyak sedekah ikhlas, maka semakin besar insyaallah naungan yang menaungi dia ketika di padang mahsyar. Kemudian berikutnya bab qasmis shadaqat di kitab zakat. Bab pembagian sedekah. Sedekah untuk siapa? Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan sedekah? Sedekah wajib seperti zakatul mal ataupun mungkin zakat fitrah. Demikian juga yang tahu yang sunnah. Untuk siapa ini? Semua di sini oleh beliau permasalahannya. Hadis nomor 625. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif ya. Bahkan Ibnu Hajar sendiri menyebutkan ada penyakit irsal, ini mursal. Sebagaimana Imam Abu Dawud ya, beliau merajakan di sini dhaif, mursal. Tapi sengaja dibahas dalam permasalahan ini karena para ulama beramal dengannya. Disebutkan bahwa Imam Malik, demikian juga Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah menyelisih Ma'mar. Dan yang benar itu adalah mursal dari Atha bin Yasar, seorang tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti terputus. Qala, beliau mengatakan, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahillu shadaqah ligoni, tidak halal sedekah itu untuk orang yang kaya. Ya, definisinya nanti disebutkan, ini orang yang dia itu tidak butuh lagi, sudah cukup harta yang dia miliki. Ada yang mengatakan ya ini 5 juta, dia punya uang 5 juta atau mungkin 20 juta, tapi tidak ada dalilnya. Tidak halal sedekah itu untuk orang yang kaya, illa li khamsah, kecuali 5. Orang kaya tapi keadaannya 5 ini. Yang pertama, li amilin 'alaiha, orang yang beramal atasnya, amil zakat. Memang kerjaannya itu mengurusi zakat. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ini dalam hadis ini, para ulama beramal dengannya. Ya. Jadi memang amil itu boleh mengambil bagian dari zakat. Inama shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Semua dalam surat At-Taubah. Sedekah diantaranya yang dari 8 itu yang beramal, yang bekerja, yang mengumpulkan, memang kerjaannya mengumpulkan zakat. Kemudian kedua siapa? Aw rajulun ishtaraha bimalihi, atau seseorang yang membeli kembali kepada sedekah. Membeli sedekah itu dengan hartanya. Ya, jadi dia memang membeli ya sedekah dengan harta dia. Seperti umpamanya orang mensedekahkan dengan unta, kemudian dia beli. Unta itu dia beli, berarti dia boleh, karena sudah menjadi milik dia, kan demikian. Au gorimin, gorim orang yang hutang, tuh dia punya hutang, mungkin kaya tapi dia punya hutangnya banyak, berarti tidak kaya lagi. Au ghasin fisabilillah, atau
dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kaya umumnya, tapi dia berperang, maka dia dapat bagian sebagaimana dalam hadis itu. Dalam ayat itu tadi, innamas shadaqat lil fuqara ila akhirih. Au miskin, atau seorang miskin tusuddiqu alaihi, disedekahkan atas dia minha dari sedekah itu. Orang miskin asalnya kemudian disedekahi terus menjadi kaya kan gitu. Boleh berarti dia akhirnya menjadi kecukupan. Berarti kan dia kaya sebenarnya. Walaupun dia asalnya miskin. Ya. Kemudian fa'ahda minha ligoni, kemudian dihadiahkan darinya itu kepada orang yang kaya. Orang kaya ini boleh. Ya, demikian. Jadi ada orang miskin diberikan sedekah, kemudian dia menghadiahkan kepada orang kaya, boleh saja. Ini. Rawi Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Sahihul Hakim. Imam Hakim mensahihkan wa ila bil irsal. Dikatakan oleh para ulama dia berpenyakit karena mursal tadi. Hadis ini dhaif ya. Kemudian berikutnya hadis nomor 626. Hadis ini sahih. Wa Ubaidillah bin Adi ibn al-Hiyar radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubaidillah bin Adi bin Hiyar. Anna rajulaini hadatsahu, sesungguhnya ada dua orang menyampaikan kepada dia, annahuma, sungguhnya keduanya, ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yas'alanihi minas shadaqah, meminta kepada Nabi sedekah. Ada dua orang meminta kepada Nabi sedekah. Faqala bihima anadhar, Nabi pun membolak-balikkan pandangan pada dua orang itu yang datang meminta sedekah. Dilihat ya, kuat enggak dia ini, atau cacat enggak, tidak cacat atau tidak. Nabi memperhatikan orang ini yang minta sedekah ini. Fara'ahuma jaldaini, Nabi melihat keduanya itu kuat, badannya kuat, kekar ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'tuma, kalau kalian berdua mau, wala hadda fiha ligoni, tidak ada bagian di dalam sedekah bagi orang yang kaya, wala liqawin, demikian juga untuk orang yang kuat, tidak juga untuk orang yang kuat, muktasib, yang bisa bekerja. Jadi orang yang kuat yang bisa bekerja tidak boleh untuk mengambil sedekah. Tidak ada bagian. Rawi Ahmad wa qawahu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beliau menguatkan. Wa Abu Dawud wa Nasai, Imam Dawud demikian juga Imam Nasai. Di sini sahih. Dan Imam Nasai itu di hadisnya dikenal oleh para ulama, syaratnya itu kadang melebihi syaratnya Imam Bukhari. Ya. Ini ketat. Jadi kalau secara kekuatan itu Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan An-Nasai. Di sini sahih. Berikutnya hadis nomor 627. Wa an Qabisah bin Mukharik Al-Hilali. Dari sahabat Qabisah bin Mukharik Al-Hilali, hadis terkenal ini tentang permasalahan meminta-minta. Di sini sebuah Imam Muslim, hadis yang masyhur tentang haramnya meminta-minta. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata la tahilu ila li ahadi thalatha. Sesungguhnya meminta-minta, al-masalah itu meminta, tidak halal kecuali salah satu dari yang tiga. Siapa yang pertama? Rajulin tahammala hamalatan, seseorang yang menanggung suatu beban. Fahalat lahul mas'alah, maka boleh bagi dia itu meminta, hatta yusibah, sampai dia mendapatkan bagiannya. Ini orang yang mendamaikan dua kelompok yang berperang umpamanya. Maka dia kan untuk mendamaikannya, untuk memperbaiki rumah-rumah dan sebagainya, kadang dia butuh bantuan. Padahal dia mungkin orang mampu, tapi ini untuk apa? Untuk ini tadi, memperbaiki dua hubungan, atau dia menanggung suatu kewajiban sampai dia mendapatkan bagiannya. Summa yumsik, kemudian ditahan, ya, sudah ditahan. Jangan kemudian terus-menerus minta. Kalau sudah selesai urusannya, sudah selesai. Kemudian yang kedua, warajulin asabathu jaihah, seseorang yang tertimpa musibah. Ya, umpamanya dia orang yang mampu, kemudian tiba-tiba terjadi bencana alam. Ya, demikian. Ihtajat malahu, menghabisi harta dia. Harta dia menjadi habis, hilang. Gempa, demikian juga mungkin banjir atau semisal itu, atau musibah panen gagal dan sebagainya. Fahalat lahul mas'alah, maka boleh bagi dia itu, halal bagi dia itu meminta, hatta yusiba qiwaman min aishin,
sampai dia mendapatkan kiwaman. Sebutkan kiwaman yaitu apa? Mayukui musyah wa yasudu hajathu, yang bisa menegakkan seorang dan memenuhi kebutuhan dia. Min aisin, dari kehidupan dia. Ini sampai ada sesuatu yang bisa dia makan karena dia terkena bencana alam. Boleh dia meminta sampai bisa dia makan. Ya, kadang ketika terjadi bencana alam itu musibah yang berat. Maka seperti ini boleh dia. Kalau sudah tidak ada lagi apa yang dia makan. Wa rajulun asabathu faqah. Yang ketiga, seseorang tertimpa faqah, kemiskinan. Miskin sekali. Bagaimana dia bisa dikatakan miskin? Hatta yaquma salasatun min dawil hija, sampai berdiri 3 orang dari orang yang punya akal, yakni sampai menyaksikan 3 orang yang terpercaya. Min qaumi, dari kaumnya, dia mengatakan 3 orang ini, laqad asabat fulanan faqah, sungguh telah menimpa orang ini, fulan ini faqah, kemiskinan. Bukan berarti cuma 1 orang. Tidak, 3 orang mengatakan orang ini memang benar-benar miskin. Fahalat lahul mas'alah, maka halal bagi dia itu al-mas'alah, meminta. Hatta yusiba kiwaman min aisin, sampai dia mendapatkan kiwaman min aisin, tadi kita sebutkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan dia dari makan. Fama siwahunna minal mas'alah, maka selain dari 3 ini dari permintaan, ya qabisa wa qabisa, ini sahabat yang meriwayatkan di sini, suhtan yakuluha suhtan, suatu yang haram yang dia makan dari suatu yang haram. Suhut ini haram. Ya, dia makan suatu yang haram. Rawi Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Di sini sahih. Maka di sini dibahas apakah orang yang kaya boleh menerima zakat? Di situ ada perincian. Adapun sedekah yang dia itu wajib, maka disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar bahwa ijma', tidak ada perselisihan. Sedekah yang wajib, zakat mal dan semisalnya, tidak halal untuk orang yang kaya, kecuali tadi yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id tadi. Ya, seperti orang yang berjihad di jalan Allah kan memang mendapat bagian dari zakat. Ya. Demikian juga orang yang bekerja untuk mengumpulkan sedekah. Dan tadi sudah disebutkan. Adapun sedekah yang dia itu tatawu, sunnah, ya, sedekah yang biasa ada orang ngasih kepada orang yang kaya umpamanya, maka yang benar ulama boleh. Jelas hadisnya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan oleh Imam Bukhari, waktu itu Nabi SAW berikan kepada Umar uang. Kemudian Umar tidak mau, mengatakan berikan kepada orang yang lebih miskin dariku. Maka Nabi mengatakan, "Maja'aka min ghairi mas'alatin faqulhu wa tamawwaluh." Apa yang datang pada engkau dengan engkau tidak meminta, tidak meminta ini ya, tidak meminta. Dia diberi uang itu aja, padahal dia cukup. Faqulhu, maka makanlah, wa tamawwaluh. Kemudian jadikanlah harta kamu. Fa inama huwa rizqun saqahu Allah, itu adalah rezeki yang Allah berikan pada engkau, ilaika, pada engkau. Itu berarti boleh. Orang sudah mampu, kemudian saudaranya ngasih, ya diterima, boleh. Kalau mau ya sedekah dengan uang tersebut, kalau mau ya dijadikan menjadi harta dia, dimakan, demikian. Lalu bagaimana dhabit al-ghina? Definisi orang yang kaya itu bagaimana? Yang kemudian boleh menerima zakat ini, ya disebutkan di situ ada beberapa pendapat. Kesimpulan adalah man lam yakun muhtajan fawal ghina, orang yang tidak butuh itulah orang kaya. Ada yang bilang malaka khamsina dirhaman, memiliki 50 dirham. 1 dirham itu kan 100.000, berarti 5 juta. Ada yang mengatakan 20 juta, mi'atain. Itu pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i. Ya, bisa kita langsung perkirakan. Kalau dia punya uang 5 juta, berarti dia itu orang yang kaya, kan itu. Tapi itu tidak ada hadisnya. Yang penting adalah orang yang dia itu merasa cukup, ya, cukup, maka itulah namanya orang kaya. Kemudian orang yang kuat tadi kan tidak boleh. Al-qawi alladzi lahu qadr kifayati. Orang yang kuat mempunyai kadar apa yang bisa memenuhi makanan bagi dia itu. Ya, apakah boleh menerima sedekah? Jawabannya tidak. Ya, orang yang kuat tadi tidak boleh menerima sedekah. Gitu. Sedekah yang wajib kita bicarakan ini kan. Kalau sedekah yang ada orang ngasih sedekah tatawu, dia kuat bisa bekerja, boleh. Kalau dia tidak minta, dikasih oleh saudaranya, boleh saja.
Gitu. Dalilnya tadi sudah jelas, hadis Umar bin Khattab. Kemudian maka nasihan wala kasbalahu. Orangnya sehat tetapi tidak punya pekerjaan, bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Semuanya menunggu damah, ya. Wa in kana rajul sahihan jaldan, seorang sehat dan kuat, ya. Tapi wa taqara anhu la kasba lahu, tapi dia tidak punya pekerjaan. Oh, dia minha diberikan. Ya. Tidak perlu bersumpah, ya, karena dia orang butuh. Boleh dia menerimanya. Orang yang miskin. Ya dikasih pekerjaan toh dia. Kan gitu. Kemudian makan al-hudar wa qadim la yastaghni anhuma. Orang ini punya rumah, punya pembantu, tapi dia ini apa? Tidak cukup. Maka disebutkan tetap menerima, boleh menerima zakat. Sampai di sini subhanallahumma bihamdika